Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wahyudi SPD MSI Han selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Anton dengan 201111200028. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pada tanggal 25 April dengan materi yaitu identitas nasional. Langsung saja ke materi. Identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bangsa nasional, yaitu bangsa Indonesia. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia, dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dalam hubungan internasional, akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara lain. Identitas bersama itu juga dapat menunjukkan jati diri serta kepribadiannya, rasa solidaritas sosial, kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Dengan identitas bersama itu juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Terdapat dua faktor penting dalam pembangunan identitas nasional, yaitu yang pertama, faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Untuk yang kedua, yaitu faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya, hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut. Untuk selanjutnya yaitu sifat identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional, yang terjadi akan menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan menjadi kacau, bimbang, dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Oleh karena itu, identitas nasional sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat
mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis identitas nasional. Untuk yang pertama, identitas fundamental. Identitas fundamental ialah identitas sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang kedua, identitas instrumental. Diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Di dalam undang-undang tersebut terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Untuk yang ketiga yaitu identitas alamiah. Selain kedua identitas di atas, yaitu fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah, yaitu hal yang alami sebelumnya identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang terbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan pulau. Fungsi identitas nasional. Yang pertama, sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Kedua, sebagai landasan negara. Dan yang ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Untuk materi selanjutnya yaitu unsur-unsur identitas Indonesia. Identitas nasional negara Indonesia dituliskan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 sampai 36. Berikut adalah unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, bendera Indonesia. Lambang merah putih ini tidak asing lagi sejak masa kerajaan, tidak hanya dipakai oleh Kerajaan Majapahit saja. Kerajaan Kediri juga memakai panji merah putih sebagai lambang kebesarannya. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Yang keempat yaitu semboyan bangsa Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang kelima, yang selanjutnya yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Untuk selanjutnya yaitu bentuk identitas nasional di Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara. Yang kedua, bendera negara yaitu sang merah putih. Ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 9, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir yaitu kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Demikian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua.